Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Artimeda, channel yang membahas seputar desain grafis, tutorial, tips dan trik desain, serta ilustrasi. Bagi teman-teman yang baru gabung, sekedar informasi bahwa channel ini adalah channel yang saya bikin untuk sedikit men-sharing atau membagi pengalaman yang saya bisa dan saya tahu, yang semoga bisa menambah wawasan dan hasanah keilmuan teman-teman tentang dunia desain grafis. Kritik dan saran di kolom komentar akan saya sangat perlukan agar saya bisa mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Oke, kita akan membahas kali ini tentang tutorial bagaimana membuat sebuah ilustrasi yang simetri ya, atau symmetry drawing di Adobe Photoshop, yang mana teman-teman sering lihat gambar-gambar yang antara kanan dan kirinya itu bisa sama persis ya, jadi bisa ngeflip dengan sempurna gitu. Oke, kita langsung masuk ke Photoshopnya. Di sini saya sudah punya sketch apa namanya ini, deer ya, kijang yang ornamental. Saya bikin random gini, ada daun, ada ornamen-ornamen lain yang sekiranya bisa nanti dijadikan sampel atau gambaran bagaimana sih teknik symmetry drawing itu bisa dibikin. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke tutorialnya. Oke, ketika kita sudah masuk ke lembar kerjanya, kita bisa turunkan opacity-nya ini menjadi sekitar 50% atau 70 saja ya. Kemudian kita bikin layer baru, lalu kita pilih tools pencil tool ini. Lalu di sini akan muncul sebuah icon ya, icon kupu-kupu dengan garis titik-titik di tengahnya ini. Di sini ada pilihan option, ada vertical symmetry, ada horizontal, ada dual axis, diagonal wavy, circle, dan lain sebagainya. Yang mana kali ini kita akan coba fokus ke yang vertikal ya. Jadi bisa kita klik di vertikalnya. Sekali lagi kita harus pilih menu tools pen tool ini atau dengan shortcutnya B di keyboard. Lalu kita klik di bagian ini, bagian yang gambar kupu ini teman-teman. Kita aktifkan, lalu kita pilih yang vertikal. Jadi di sini akan terbentuk suatu suatu patokan ya, atau suatu garis bantu yang mana bisa mengindikasikan bahwa garis ini adalah pembatas antara gambar kanan dan gambar kiri. Kemudian kita bisa langsung menggambar dengan kita pilih, kita bisa turunkan dulu yang ini, kurang lebihnya sekitar ya 42% aja. Lalu balik ke layer 1, kita pilih pen toolsnya, kita perbesar pensilnya dengan tekan open bracket di keyboard. Lalu kita bisa menggambarnya langsung seperti ini. Nah, jadi otomatis ketika kita menggambar satu bagian di sisi kanan, maka yang sebelah kiri ini otomatis mengikuti secara sempurna. Oke, untuk membuat tekanannya lebih dinamis, maka teman-teman bisa pilih yang ini ya, yang menu ini, yang di samping kupu ini kita pilih. Jadi nanti tekanannya akan berbeda nih. Oke, kita coba gambar dulu. Kita gambar yang ingat ya teman-teman, jadi di layer yang 0 ini adalah layer sketsa, bisa kita kunci, kita fokus menggambar di layer yang pertama, layer ke-1 maksudnya. Oke, kita bisa mulai menggambar. Ya, sekedar informasi juga bahwa mungkin untuk yang tekanan ini ya, yang tekanan di samping kuku ini, icon ini
bisa lebih maksimal berfungsi ketika teman-teman menggunakan pen tablet atau apa ya namanya, pen display lah pokoknya, yang teman-teman bisa searching di internet pen tablet itu seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang masih menggunakan mouse mungkin akan sedikit agak susah ya, jadi pengaturannya mungkin agak lebih nggak bisa dinamis seperti ini gitu, agak lebih kaku nanti pas pressure-nya seperti ini. Oke, seumpama seperti ini kita gambar. Jadi presisinya benar-benar sempurna ya, antara kanan dan kiri ini benar-benar presisi. Berbeda halnya bila kita menggambar satu sisi kemudian kita copy layernya kemudian kita flip, biasanya bentuknya akan sedikit aneh gitu. Dan kita bisa melihat hasilnya secara real time ketika menggunakan symmetrical icon ini. Berbeda dengan misalnya kita bikin layer kemudian kita copy layernya kemudian kita flip, itu terkadang hasilnya agak sedikit kaku. Nah, ketika menggunakan tools ini, tools symmetrical ini, maka hasilnya benar-benar halus ya, jadi kayak antara kanan dan kirinya ini benar-benar dinamis gitu. Mungkin sekedar informasi juga bahwa symmetrical ini mungkin baru ada di Photoshop CC ya kalau nggak salah ya, kalau yang di bawah. Kalau yang belum CC mungkin akan tidak menemukan fitur ini, fitur yang symmetrical ini. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar silahkan di-update dulu Photoshopnya di versi yang CC agar bisa mengikuti tutorial kali ini. Ya, kita coba gores bentuknya sesuai sketsa. Ngomong-ngomong, bagaimana puasa yang hari yang ke-23 ini? Semoga masih lancar ya dan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk belajar. Jadi alangkah baiknya jika waktu-waktu yang kita merasa senggang di bulan puasa ini, selain untuk beribadah, teman-teman juga bisa menggunakannya untuk menggali atau mengupgrade skill ya, menambah skill di internet melalui YouTube dengan mengunjungi channel-channel yang sekiranya bisa menambah pengetahuan atau ilmu-ilmu yang sekiranya nanti bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semua. Jadi daripada ngabuburit nggak jelas, tongkrong di pinggir jalan, mungkin lebih baik teman-teman bisa melihat atau menyimak tutorial-tutorial di YouTube ya, untuk balik lagi ya. Jadi nanti sesuatu yang kita tonton gitu, sesuatu yang kita simak tiap hari sedikit banyak akan mempengaruhi cara pikir kita atau cara pandang kita tentang kehidupan. Jadi semakin apa yang kita tonton itu sangat mempengaruhi kepribadian kita loh, sedikit banyak ya. Jadi misalnya kita sering nonton acara yang nggak benar, maka nanti pikiran kita juga akan terarah ke hal-hal yang nggak benar gitu. Maka dari itu, daripada nonton-nonton yang kurang bermanfaat, mungkin akan lebih baik teman-teman alihkan untuk menonton sesuatu yang sekiranya ketika kita habis menonton itu kita mendapat sebuah ilmu atau manfaat yang bisa dipakai untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan menggambar. Kita random aja ya, kita bikin
ornamennya random, jadi tidak usah takut salah, bisa diundo. Karena kelebihannya membuat ilustrasi di digital itu bisa diundo ya. Berbeda dengan teman-teman yang biasa bekerja di kanvas atau di kertas, itu saya apresiasi, sangat salut dengan mereka, karena untuk mengundo atau mengcancel sesuatu yang salah itu akan lebih membutuhkan effort ya, membutuhkan usaha lebih gitu. Jadi sangat salut dengan mereka, yang teman-teman kita yang masih menggunakan media-media konvensional gitu, semua pensil, kertas, dan kanvas, kuas, cat air. Patut diacungin jempol menurut saya. Kalau di digital untuk mengundo sebuah langkah yang salah, langkah yang salah. Tidak usah takut salah di digital ini, karena banyak fitur yang bisa mengcancel atau mengundo step yang tidak kita inginkan. Oke, kita sudah hampir menyelesaikan semua bagian sketsanya. Sebentar, kita bisa zoom dulu untuk melihat hasilnya. Oke, kurang lebihnya begini. Lalu kita lengkapin yang belum digambar seperti ini. Ya, mungkin video kali ini saya cukupkan sampai sini, karena bila mana nanti dilanjut sampai coloring atau inking itu akan sangat panjang durasinya. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sini, kurang lebihnya hasilnya seperti ini. Hasil yang tadi saya gambar nanti bisa teman-teman aplikasikan di desain atau sketsa teman-teman sendiri ya, yang teman-teman bikin. Fokusnya biasanya cuma ada di sini. Nanti ketika teman-teman pengen menggambar sesuatu yang simetri seperti ini, kita harus mengeklik tombol pen tool ini, kemudian kita pilih yang simetri icon ini. Bisa pilih yang mau yang simetri ke bawah atau kanan kiri atau atas bawah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.